Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Sugian, mahasiswa semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ar-Rahman, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Insyaallah pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kajian Tafsir Nusantara yang diberikan oleh guru kami Ustadz Budi Sorotawan MA. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu karya ulama Nusantara di bidang tafsir, yaitu Tafsir Al-Furqan yang ditulis oleh salah satu ulama Nusantara yang cukup terkenal, yaitu Ahmad Hasan. Terlebih dahulu kita akan mengenal biografi dari Ahmad Hasan. Beliau lahir di Singapura pada tahun 1887, merupakan putra dari pasangan Ahmad Sina dan Haja Muznah. Beliau kemudian tinggal di Indonesia beberapa tahun di Bandung dan di Bangil sampai akhir hayatnya. Makanya beliau juga sering disebut dengan Ahmad Bandung dan Ahmad Bangil. Sejak kecil beliau sudah mulai memperdalam ilmu agama dari beberapa masyayikh, baik itu dari Nusantara maupun dari Timur Tengah. Beliau pada mulanya memperdalam ilmu nahwu dan sorof dan bahasa Arab atau ilmu alat, sampai kemudian ketika beliau sudah mahir, beliau kemudian mulai memperdalam ilmu agama di berbagai bidang. Dari itu beliau memiliki banyak sekali karya-karya tulisan yang tidak hanya berasal dari bidang tafsir, tapi dari berbagai bidang. Misalnya ada Faraid, ada Islam dan kebangsaan, ada soal jawab, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang lainnya. Beliau kemudian pada tahun 1920-an sampai 1950-an mulai fokus untuk menulis salah satu karya yang paling fenomenal dari beliau, yaitu Tafsir Al-Furqan. Beliau kemudian wafat pada tahun 1958 di Bangil. Adapun latar belakang penulisan Tafsir Al-Furqan, Ahmad Hasan secara spesifik tidak menjelaskan apa latar belakang beliau menulis tafsir ini. Akan tetapi di muqaddimah tafsir ini sendiri juga dari beberapa riwayat dari para ulama dan keturunan beliau mengatakan bahwasanya pada awalnya Ahmad Hasan merasa dibutuhkannya suatu rujukan bagi masyarakat terkait tafsir Al-Quran atau terjemah Al-Quran pada saat itu. Makanya beliau berinisiatif untuk menulis sebuah kitab tafsir. Beliau memulai menulis kitab tafsir pada tahun 1920-an. Kemudian 1928 pada saat itu belum rampung selesai 30 juz. Kemudian juga mendapatkan desakan dari anggota Persis yang meminta kepada Hasan untuk menulis sebuah kitab tafsir yang akan menjadi rujukan bagi orang-orang Persis. Dan perlu diketahui bahwasanya Ahmad Hasan merupakan salah satu pendiri dari salah satu ormas terbesar di Indonesia yang masih berdiri sampai saat ini, yaitu Persis atau Persatuan Islam. Kemudian pada tahun 1941 rampung sampai surah Maryam. Kemudian beliau didesak lagi oleh salah seorang pengusaha penerbit buku, yaitu Sa'ad Nabhan, sampai kemudian rampung pada tahun 1953 dan kemudian terbit pada tahun 1956. Kemudian diterbitkan lagi pada tahun 2006. Kemudian metodologi penafsiran dari Tafsir Al-Furqan, Hasan sebenarnya ketika kita lihat dari Tafsir Al-Furqan, beliau lebih kepada menerjemahkan ayat secara harfiah. Adapun di beberapa ayat yang mungkin perlu pembahasan lebih dalam, maka diterjemahkan dengan metode maknawiyah. Tapi secara umum pada tafsir ini, Hasan menggunakan metode terjemah harfiah pada Tafsir Al-Furqan. Adapun rujukan penafsiran dari Tafsir Al-Furqan, Hasan lebih banyak menggunakan tafsiran birra'yi, dan jarang ditemukan beliau menggunakan tafsir bil Quran atau bil athar.
Tapi di beberapa ayat beliau juga mencantumkan asbabun nuzul. Artinya bahwa beliau tetap menggunakan tafsir bil ma'thur, akan tetapi pada umumnya secara umum beliau menggunakan ra'i atau penalaran beliau, dan itu membuktikan keluasan ilmu beliau terkait ilmu tafsir. Adapun contoh penafsiran dari tafsir Al-Furqan, kita bisa mengambil contoh pada surah Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Beliau menulis, adakah patut kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan padahal kamu lupakan diri kamu. Kemudian beliau menulis footnote, catatan kaki, yaitu tidak mau beriman kepada Muhammad yang tersebut di dalam kitab agama kamu. Jadi itu contoh isi dari tafsir Al-Furqan. Jadi selain beliau menerjemahkan Al-Quran, beliau juga melengkapi beberapa ayat dengan footnote atau catatan kaki untuk memperdalam lagi penjelasan dari tafsir Al-Furqan. Beliau juga menggunakan bahasa Melayu yang syarat akan sastra. Kitab tafsir Al-Furqan sendiri memiliki banyak peran atau pengaruh di dunia tafsir, khususnya di Nusantara. Dan kitab tafsir ini juga menjadi rujukan oleh banyak kalangan, khususnya para ulama-ulama tafsir dan para mahasiswa atau para penuntut ilmu, khususnya di Nusantara yang ingin mendalami ilmu tafsir. Dan jujur saya pribadi sangat terkesan dengan tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Dari karya ini dan banyak lagi karya-karya ulama Nusantara yang lainnya, khususnya di bidang tafsir, membuktikan kepada kita, khususnya warga Indonesia, warga Nusantara, kita sadar bahwasanya ulama-ulama Nusantara kita juga hebat dan diakui oleh dunia. Kita lihat dengan karya-karya mereka yang sangat luar biasa, juga menjadi motivasi untuk kita untuk terus belajar, untuk terus berkarya, untuk memberikan yang terbaik untuk agama dan bangsa kita. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.